Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Kembali di channel Mantri Luka, solusi bagi perawatan luka Anda. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab kekhawatiran dari para ibu-ibu yang sudah melakukan operasi sesar yang terjadi suatu permasalahan seperti luka jahitan terbuka, luka sesar infeksi, dan luka sesar lama sembuhnya. Karena permasalahan ini seringkali terjadi pada ibu-ibu yang sudah melakukan sesar dan memang untuk teknik menutup luka jahitan di bekas operasi sesar ini banyak sekali. Ada yang dilem, ada yang di stapler, ada juga yang dijahit dengan benang. Nah, ini nantinya memang berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka dan juga dibutuhkan perawatan-perawatan yang baik untuk mencegah terjadi luka jahitan terbuka dan infeksi yang terjadi pada luka bekas operasi sesar. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan luka sesar yang benar. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan solusi dan teknik perawatan terbaik untuk luka Anda, khususnya luka operasi sesar yang sedang dialami. Ini dia penjelasannya. Sobat Menteri Luka sekalian, memang kejadian-kejadian kontaminasi bakteri, luka jahitan terbuka, luka sesar lama sembuhnya, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, kemerahan, atau adanya benda asing pada bekas luka sesar menjadi suatu problem dan menyebabkan lama sembuhnya luka tersebut. Itu dibutuhkan pengkajian-pengkajian yang baik dan juga teknik perawatan yang baik. Dan bagaimana caranya? Yang pertama, ya, perhatikan dalam proses mencuci lukanya. Seperti dalam perawatan yang normal, mencuci luka operasi sesar ini biasanya menggunakan NaCl. Ya, itu sudah tepat sekali. Ya, paling aman ya untuk mencuci luka memang menggunakan cairan infus ataupun NaCl yang bisa dibeli di apotik. Ya, dan alangkah lebih baiknya kita tambahkan antiseptik. Khususnya untuk NaCl dan juga antiseptik ini berikan pada bekas jahitan luka sesar ini yang terbuka. Ya, jadi jahitannya yang masih belum rapat dan terbuka itu alangkah lebih baiknya dicuci menggunakan NaCl dan juga antiseptik. Banyak sekali antiseptik yang sudah saya mention di channel saya ya. Dan juga bedanya apabila luka sesar tadi tidak terbuka dan jahitannya masih bagus, sebenarnya tugas kita adalah hanya untuk mencegah infeksi, mencegah kontaminasi bakteri yang terjadi, yang biasanya disebabkan oleh air saat mandi. Maka dari itu silakan apabila luka sesar tadi basah, ya bekas jahitan tadi basah, segeralah diganti untuk mencegah infeksi yang terjadi pada luka sesar. Oke, ini jelas. Nah, cara mencucinya cukup diirigasi, disiram, dan dibersihkan kulit sekitar luka dan area lukanya. Setelah itu keringkan, setelah dikeringkan baru kita semprotkan antiseptik ya. Dan setelah disemprotkan antiseptik baru dikompres. Nah, untuk mencuci luka jahitan yang masih menutup ya cukup diberikan povidone iodine ya dan juga ditutup dengan kasa dan diberikan plester anti air. Itu sudah cukup. Nah, selanjutnya adalah memang dibutuhkan untuk membuang jaringan mati ya. Jadi prosesnya ada yang namanya membuang jaringan mati ataupun debridement. Nah, untuk debridement sendiri saya rasa ini akan dilakukan oleh tenaga medis dan akan tetapi ya apabila itu tidak ada jaringan mati ya cukup dibersihkan semaksimal mungkin dan juga buanglah kotoran-kotoran yang ada pada jaringan luka bekas sesar tadi. Oke. Selanjutnya adalah pemilihan salep yang tepat.
Nah, untuk salep yang tepat, banyak sekali salep yang bisa kita gunakan untuk luka bekas sesar. Tapi saya jelaskan nanti menyesuaikan dengan kondisi lukanya. Oke, yang pertama, apabila luka sesar tadi jahitannya tidak terbuka dan masih rapat, masih bagus, ataupun jahitannya sudah diangkat, akan tetapi kulitnya masih bagus, rapat gitu. Nah itu cukup dibersihkan, diberikan eh, povidon iodin, lalu kita berikan hidrogel saja. Oke, itu boleh, atau berikan salep Burnazil Plus itu boleh. Oke. Nah, pada kasus-kasus apabila luka jahitannya bolong, ya luka bekas sesarnya bolong, mengeluarkan nanah, itu alangkah lebih baiknya menggunakan Aquacel EG, ya, atau menggunakan Metcovazine Silver, ya, atau menggunakan Star EG yang ada kandungannya silvernya. Ya, jadi penggunaan silver ini biasanya digunakan pada pasien-pasien yang lukanya masih mengeluarkan nanah, masih peradangan. Itu sangat baik sekali untuk mengurangi peradangan ataupun mencegah infeksi. Oke, nah untuk menutupnya, saran saya adalah gunakan Dermafic, ya, ataupun ada padding, ya, itu offside namanya, ya. Kalau nggak salah offset flex, offset gitu kan. Itu island padding yang ada transparan filmnya. Nah, itu biasa digunakan oleh ibu-ibu yang sudah melakukan operasi sesar. Itu adalah plester anti air yang ada paddingnya yang sangat baik sekali untuk mencegah air masuk dan mencegah kontaminasi bakteri, ya. Nanti saya akan berikan gambarnya ya. Saya lupa, offset fleksi kalau nggak salah. Fiksi atau fleksi gitu ya. Oke. Nah, untuk operasi sesar sendiri, ingat yang sering terjadi juga pada ibu-ibu yang sedang mengalami luka sesar, tidak mau makan putih telur, tidak mau makan ikan laut, ya, tidak mau makan protein-protein yang tinggi. Ini mengakibatkan jaringan lukanya biasanya mudah terbuka. Jadi saran saya tingkatkan untuk mengkonsumsi putih telur, ikan gabus, ikan laut, ya, ataupun mengkonsumsi sari kutu, ya, pil kapsul itu yang biasa digunakan oleh ibu-ibu yang sudah melakukan operasi sesar. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat proses penyembuhan dan memperkuat jaringan ikat yang ada di kulit kita. Ya, jadi yang dibutuhkan adalah albumin. Nah, albumin ini nanti dipecah menjadi hal yang dibutuhkan oleh kulit kita agar nantinya lebih kuat lagi, lebih rapat lagi, dan lukanya tidak terasa nyeri. Dan yang sering terjadi biasanya lukanya ibu-ibu ini yang sudah operasi sesar, lukanya sudah nutup, tapi biasanya masih terasa nyeri. Nah, itu pengaruhnya adalah pengaruh otot dan sirkulasi darah yang belum lancar. Ya, jadi silakan untuk dibuat pergerakan yang untuk melenturkan otot-otot yang ada di perut. Nah, itu juga dibutuhkan untuk apa? Untuk menjaga elastisitas, ya, yang ada pada jaringan luka bekas operasi sesar tadi. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai cara merawat luka operasi sesar yang baik, ya, dan juga salep-salep yang cocok, dan juga teknik-teknik yang harus dilakukan untuk operasi bekas luka sesar, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sama sih dengan luka-luka operasi yang lain, hanya saja memang kondisinya tidak seperti operasi laparotomi, operasi stoma, ataupun operasi-operasi yang besar, ya, sehingga itu akan lebih sulit lagi. Tapi kalau luka sesar, saya rasa itu adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan mandiri oleh sobat menteri luka sekalian, oleh pasien sekalian. Akan tetapi apabila lukanya itu dianggap sulit, alangkah lebih baiknya untuk memanggil tenaga medis. Oke, demikian, terima kasih sudah mendengarkan video ini, dan apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar.
Terima kasih sudah support channel Mantri Luka dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.